Yang kesekian kalinya Rafael mengucek kedua matanya takut matanya salah lihat. Tapi setelah dilihat ternyata di depannya adalah Ikram, namun Ikram yang duduk di hadapannya kini sangat berbeda. "Kamu kenapa, Ram? Seharusnya kamu kasih saya pelukan karena saya udah pulang dari Cianjur." Terak. Ikram meletakkan gelas dengan kasar ke meja di hadapannya lalu menjatuhkan wajahnya ke sana. Rafael hanya bisa menghela napas lalu memijat tengkuk leher sahabatnya itu yang mulai mual karena meminum kopi. Ini gila. Ikram yang Rafael kenali selama ini tidak menyukai kopi tapi kini dia menghabiskan 4 gelas kopi sekaligus seperti kerasukan setan. Masalah Yulia lagi. Wajah Ikram semakin murung mendengar nama sang istri terucap oleh sahabatnya. "Istri saya melukai hati saya lagi, El." Tidak salah lagi, Ikram akan frustasi ini pasti berkaitan dengan istrinya. "Dia menyuruh saya untuk menikah dengan Aisyah." Rafael yang kini sudah meminum coklat hangat tersedak seketika. Maksudmu? Aisyah kakak tiri Yulia?" Ikram mengangguk sambil tersenyum kecut. "Brak, mana bisa?" Teriak pria itu tak terima bahkan kini dia mengebrak meja membuat telinga Ikram yang masih dia letakkan di meja berdengung. "Kamu mau rebut Aisyah dari sahabatmu sendiri, Ram?" "Mustahil, dia kakaknya Yulia. Mana bisa saya menikahinya?" "Terus kenapa Yulia ingin menikahkan kakaknya padamu?" tanya Rafael masih dengan wajah kesal menatap Ikram yang kini meminum kopi kelimanya. "Itu masalah privasi. Tapi tenang saja, Aisyah pun gak mau merebut kebahagiaan adiknya sendiri dan saya pun juga tidak ada niat sedikit pun untuk pisah dari Yulia, apalagi menduakannya." Ikram tidak mengatakan jika Aisyah ternyata semasa SMA jatuh cinta padanya sampai sekarang, ia takut perasaan Rafael terluka. Karena siapa sangka sahabatnya juga mencintai Aisyah sejak masa SMA. Saat itu juga Rafael menghela napas lega mendengarnya. "Terus kamu jadi menikah dengan cucu angkat kakek dan nenekmu?" tanya Ikram. Rafael menggeleng. "Dia perempuan istimewa yang sangat luar biasa, tapi saya tidak bisa menikahinya karena hati saya masih ada Aisyah. Saya tidak mau perasaan yang masih tersimpan di hati saya pada perempuan lain bisa membuat haba terluka. Daripada menikahinya, saya sudah menganggap dia sebagai seorang adik. Beruntung sekali kamu, El." Aisyah juga menolak pernikahannya dengan Muhammad Ali. "Itu serius?" Ikram mengangguk membuat senyuman di bibir manis Rafael tertarik. "Allah, sepertinya ingin saya berjuang sekali lagi. Saya tidak sabar melihat kamu menikah, El." Ikram berdiri lalu kedua kakinya tiba-tiba sempoyongan. Dia mabuk kopi. Inilah kenapa Ikram tidak suka kopi, kepalanya pasti akan merasa pusing. Alasan Ikram meminum kopi agar malam ini dia bisa terjaga sampai pagi. Tentu untuk menyiksa dirinya sendiri yang begitu tega pergi keluar rumah sedangkan Yulia menunggunya di rumah. "Bisa saya menginap di rumah kamu, El?" pinta Ikram kembali meneguk segelas kopi. Hingga tak tersisa. Kenapa tidak jawaban permintaan saya?" Ikram mendengus saat melihat Rafael yang sejak tadi fokus menatap layar ponsel. "Entah sedang mengirimkan pesan pada siapa." "Saya memberikan kabar pada istrimu, takut dia khawatir sama kamu," ucap Rafael tiba-tiba. Ikram seketika merebut ponsel Rafael lalu mengernyit menatap kontak istrinya yang disimpan oleh sahabatnya ini. "Dari mana kamu tahu nomor ponsel istri saya?" "Saya kasih nomor saya ke Yulia waktu kita ketemu di pesantren Anur waktu itu. Dan dia yang suruh saya save kontaknya." Ikram menggeram tak suka apalagi saat membaca isi chatan mereka berdua yang membahas tentangnya. "Katakan padanya jika saya akan menginap di rumah kamu, jadi jangan menunggu saya pulang."
Katakan juga suruh dia tidur di pondok jika takut tidur sendirian di rumah. Rafael mengangguk, toh sepertinya Kram memiliki alasan untuk menginap di rumahnya. Mungkin karena dia sedang tidak baik-baik saja dan tidak ingin emosinya dia lampiaskan pada istrinya. Kaki saya sakit El, adu Ikram. Dia begitu dekat dengan sahabatnya ini. Saking dekatnya. Mereka berdua seperti dua anak kembar yang ketika ada masalah pasti saling curhat. Rafael menatap ke bawah lalu meringis melihat luka di kedua kaki Ikram. Kenapa gak pakai alas kaki, Ram? Itu juga kenapa kakimu sampai luka gitu? Kelupaan. Saya siang tadi ngejar istri saya yang pergi ke rumah keluarganya. Kamu juga tahu kan saya ketika panik akan lupa segalanya dan hanya fokus pada kepanikan saya. Sampai lupa saya gak pakai sendal. Ikram memijat kakinya yang terasa pegal dan juga perih di saat bersamaan. Saya berlari 20 menit menahan panasnya aspal jalanan sampai saya menemukan taksi. Saat sampai di rumah keluarga istri saya dan ketika saya ingin masuk ke rumah, saya malah harus mendengar istri yang saya cintai berkata jika dia akan mengikhlaskan saya pada Aisyah. Sedangkan dia akan pergi ke luar negeri. Rafael yang mendengar pun ikut merasa sakit, dia tidak menyangka Yulia bisa berkata seperti itu. Kring. Suara pesan dari Yulia muncul membuat Rafael mengabaikan pesan tersebut. Dan memilih memasukkan ponselnya ke saku kokonya. Sekarang ia harus fokus pada sahabatnya. Ini. Ayo saya bantu kamu ke rumah sakit, Ram. Tidak perlu, biarkan saja seperti ini. Duk. Rafael memukul punggung Ikram yang nampak rapuh ini. Saya antar ke rumah sakit. Tegasnya, jangan keras kepala. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu juga, Ram. Ikram akhirnya merentangkan kedua tangannya membuat Rafael mendengus lalu terkekeh geli. Tidak banyak orang yang tahu jika Ikram sedang terluka dia pasti akan bersikap manja. Dan sialnya sahabatnya ini malah bersikap manja padanya. Tidak heran ada gosip jika Ikram dulunya dirumorkan pria gay, dan tentu saja pasangannya adalah Rafael. Gosip itu tidak benar. Entah siapa yang menyebarkan. Rafael penasaran apa Ikram ketika sakit dia bersikap manja pada istrinya itu. Sepertinya, tidak ego sahabatnya sangat tinggi. Sebelum Rafael ingin menggendong Ikram ke punggungnya, tiba-tiba pria yang memakai abaya putih itu muntah-muntah. Untung saja mereka berada di luar kafe tidak di dalamnya. Aish. Kamu habisin 5 gelas kopi wajar muntah. Orang kamu gak suka tapi tetap aja nekat minum kopi. Dasar kepala batu. Setelah dilihat Ikram tidak muntah-muntah lagi Rafael mulai menggendong tubuh besar sahabatnya ini menuju mobil yang Ikram parkirkan di depan Cafe Aureta. Mana kunci mobilnya? Biar saya yang kendarain. Kamu mana sanggup yang ada kita kecelakaan nanti. Enggak El, biar saya saja. Saya kuat kok. Ikram meyakinkan padahal tubuhnya kini sudah tak bertenaga. Garam, kalau mau celaka jangan ajak saya. Saya masih belum merasakan bagaimana rasanya menikah. Ikram terkekeh mendengarnya. Sahabat ini sudah tak sabar menikah tapi calonnya tidak ada. Akhirnya terpaksa Ikram memberikan kunci mobilnya. Dia kini sudah duduk di kursi samping Rafael dan langsung menyetel lagu Arab kesukaannya yang selalu membuat moodnya membaik. Tapi sama saja, moodnya masih buruk. Istri saya tidur di mana? Di pesantren atau di rumah? Apa dia tidur dengan nyenyak atau malah menunggu saya? Kenapa Yulia tega pada saya? Apa saya salah? Jika saya salah katakan apa yang salah. Dalam diri saya tidak tampan, tidak perhatian atau bagaimana. Kenapa sampai sekarang istri saya tidak menyukai saya?
Padahal saya telah menyukainya begitu dalam. Racau Ikram mulai kemana-mana. Dia pasti tidur di rumah dengan aman. Sudahlah, jangan cemaskan istrimu, Ram. Sekarang cemaskan kakimu itu. Lihatlah, bukan hanya bekas panasnya aspal tapi benda tajam juga telah melukai kakimu. Jika dibiarkan begitu saja kedua kakimu akan terkena infeksi. Bagaimana nanti kalau dipotong coba? Rafael menakut-nakuti. Ikram menaikkan satu kakinya ke kursi mobil lalu menyentuh luka yang paling panjang. Itu luka potongan kaca yang entah kenapa bisa berada di jalan. Bahkan paku-paku kecil menancap di kakinya saat itu, namun sudah ia lepaskan. Kamu tahu kan saya cinta sama Yulia, El? Ya tahu. Saya ingin menjauhinya. Sanggup emang? Ikram menggeleng namun beberapa detik kemudian mengangguk. Saya pun gak tahu bisa atau enggaknya. Tapi saya benar-benar ingin menjauhinya untuk sekarang ini dan entah sampai kapan. Saya ingin menghapus luka hati yang istri saya berikan pada saya. 20 menit kemudian mereka sampai di rumah sakit. Ikram langsung diobati luka di kedua kakinya oleh sang dokter. Rumah Sakit Wiguna, itulah nama rumah sakit yang mereka datangi untuk mengobati luka di kaki Ikram yang lumayan parah. Bahkan ternyata ada serpihan kaca yang sampai menembus ke bawah kakinya belum dia lepaskan. Tidak heran Ikram tidak kuat untuk berjalan dan mengandalkan Rafael untuk menggendongnya. Krek, kenapa kamu foto kaki saya? Untuk kenang-kenangan. Padahal sebenarnya Rafael akan mengirimkan foto kedua. Kaki Ikram yang kini harus diperban pada Yulia yang belum tidur. Sebenarnya Yulia sudah tidur di depan pintu rumahnya, tapi dia terbangun karena ponsel di saku piyamanya berdering oleh notifikasi dari Rafael. Ikram mendengus lalu berdiri. Ayo kita pergi ke rumahmu. Saya lelah, El. 30 menit mobil terus melaju dengan kecepatan normal, dan akhirnya mereka berdua sampai di rumah sederhana yang masih terbuat dari kayu jati berdekorasi adat Jawa. Ikram bukannya tidur, dia malah langsung berjalan pergi menggunakan tongkat besi ke kamar Rafael untuk mengganti pakaiannya ke kaos hitam, setelah itu pergi ke dapur untuk memasak makanan. Memasak nasi goreng karena dia melihat masih ada nasi sisa. Gak perlu masak Ram, kamu istirahat aja. Kalau memang kamu lapar hangatkan masakan yang sudah saya beli tadi sore di kulkas. Tidak, saya ingin memasak. Rafael mengedipkan bahunya acuh karena percuma melarang sahabatnya itu akan tetap melakukan kegiatan. Rafael tahu Ikram melakukan ini semua untuk menghilang stres memikirkan istrinya yang dia tinggalkan sendiri di rumahnya. Pria yang kini memakai kaos hitam couple dengan kaos yang Ikram kenakan sekarang itu duduk di kursi sambil mengirimkan foto Ikram yang tengah memasak pada Yulia. Rafael memang sejak tadi mengirimkan pesan pada Yulia yang di jam semalam ini masih aktif, untuk sekedar menanyakan kondisi suaminya. Saya tahu kamu lagi chatan dengan istri saya kan El? Tebak Ikram masih sibuk memotong bawang. Iya, dia khawatir sama kamu Ram. Bohong, gumamnya tidak mau berharap lagi. Mana mungkin istrinya memikirkan dirinya. Mau saya telepon dia atau video call? Tidak perlu. Ketusnya membuat Rafael tergelak. Jangan cemburu, Yulia cuman mau tahu keadaan kamu sekarang terus sebagai sahabat terbaikmu saya harus kasih kabar padanya. Selesai memasak nasi goreng bukannya dimakan, Ikram malah meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Rafael. Lalu dia pergi begitu saja ke kamar sambil menatap ponselnya, yang tidak ada satu notifikasi chat pun dari istrinya. Jika istrinya khawatir kenapa tidak mengirimkan pesan padanya coba. Bahkan satu chat pun tidak ada, dan malah menanyakan keadaan dirinya pada Rafael. Hatinya terusik akan hal itu.
Tunggu Ram, ini nasi gorengnya buat saya aja nih. Tanya Rafael sebelum Ikram membuka pintu kamarnya. Ya makan aja, ketus Ikram, langsung masuk ke dalam kamar. Rafael hanya bisa terkekeh kecil. Gengsinya setinggi langit. Padahal dia bisa aja chat duluan kalau memang khawatir, gak usah nunggu istrinya chat. Mas Ubi tadi malam kenapa gak pulang? Aku nungguin Mas loh. Iya aku lupa, Mas nginap di rumah Mas Rafael kan? Gimana tidur nyenyak gak? Ikram yang baru saja keluar dari kamar hanya mengenakan handuk, sudah diberikan pertanyaan dari istrinya. Dia bukannya menjawab malah berjalan ke lemari mengambil pakaiannya. Pakaian Mas Ubi pagi ini sudah aku siapin, ucap Yulia mengambil abaya coklat. Lengkap dengan peci dan juga sorban di atas kasur lalu mendekati suaminya. Saya bisa sendiri, Yulia. Suaminya berbicara formal padanya. Tidak ada lagi panggil sayang, atau Emi padanya, kata terima kasih yang selalu diucapkan Ikram pun tidak ada. Ustaznya berubah, menjadi dingin padanya. Maaf, aku kayaknya salah ambil pakaian. Mas Ubi hari ini mau pakai koko dan sarung kan? Gak mau pakai abaya. Ikram masih diam, dia malah mengambil koko maron dan sarung hitam pilihannya yang ada di lemari paling atas. Mas Ubi kenapa dingin padaku? Iya aku salah mengenai kejadian kemarin. Mas Ubi kalau mau marah, marah aja aku gak apa-apa kok. Tapi jangan bersikap kayak gini padaku. Lagi, tidak ada jawaban dari suaminya. Dan kini Ikram malah memakai pakaian pilihannya itu di depan istrinya. Hal itu membuat Yulia buru-buru menunduk, malu. Bisa-bisanya suaminya berganti pakaian di depannya. Apalagi ekspresi datarnya seolah-olah ia tidak ada di depannya, hal itu membuatnya terganggu. Kamu mulai hari ini harus masuk ke pondok lagi lalu belajar yang giat. Ustazah Zahra yang akan membantumu di sana. Nanti jika ada apa-apa hubungi dia, ucap Ustaz Ikram dengan intonasi rendah. Mas Ubi dekat banget ya sama Ustazah Zahra sampai percayakan aku padanya. Tidak ada jawaban membuat Yulia menghela napas panjang. Kesabarannya ini setipis tisu yang dibagi dua. Suaminya menguji mentalnya. Yulia mengikat rambutnya dan menggelungnya ke atas, lalu tak tahan akan sikap dingin suaminya dia memojokkannya ke lemari dengan mendorong dada bidangnya itu. Mas Ubi kalau marah, marah aja sama aku. Jangan bersikap dingin kayak gini. Aku benar-benar gak tahan akan sikap Mas yang berubah tahu. Aku tahu aku salah dan aku minta maaf. Tidak ada ekspresi yang Ikram tunjukkan selain datar. Walaupun kini dia menatap wajah istrinya yang begitu dekat. Bahkan hidung mancung mereka bersentuhan. Biasanya jika mereka saling menatap, Ikram akan tersenyum lebar dan mengelus pipi Yulia. Tapi sekarang dia berdiri layaknya patung dengan wajah tanpa ekspresi. Saya juga gak tahan akan sikap kamu, Yulia. Kamu gak peduli sama saya kan? Buktinya kamu malah mengikhlaskan saya pada kakakmu itu. Jadi, jangan peduli akan sikap saya ini karena kamu yang memulainya duluan. Rahang Yulia mengeras, bahkan kini kedua tangannya terkepal kuat berusaha untuk tidak kesal. Iya, sikap suaminya berubah karena dirinya. Suaminya tidak akan seperti ini jika bukan ia yang memulai. Tapi mau bagaimana lagi, ia terpaksa melakukan semua ini demi permintaan sang bunda. Ingin berbicara jujur tapi ia tidak mau suaminya membenci bunda yang ia sayangi. Cukup hanya dirinya saja yang tahu akan kesalahan sang bunda padanya yang meminta permintaan segila itu. Saya benar-benar lelah Yulia harus berjuang sendiri, sedangkan kamu sejak awal tidak ingin terbuka dengan saya. Ya saya tahu ini salah, tapi hati saya benar-benar sudah lelah. Kali ini saja tolong biarkan saya sendiri.
Aku sudah mulai membuka hatiku pada Mas Ubi. Kapan? Kamu tidak pernah membuka hatimu sedikit pun, Yulia. Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri yang takut terluka padahal kamu tidak sadar saya juga terluka di sini. Yulia menunduk, menatap kedua kaki suaminya yang memerah membuatnya teringat pesan yang tadi malam sahabat suaminya kirimkan padanya. Luka Mas Ubi belum sembuh. Tapi kenapa perbannya udah dibuka? Ikram membuang muka. Dia sengaja membuka perban di kedua kakinya karena risih. Dia tidak terbiasa menggunakan perban. Yulia berjongkok, sesaat kemudian matanya melebar melihat kondisi kedua kaki suaminya yang parah. Dia tidak tahu tadi malam separah apa luka suaminya karena Rafael hanya mengirimkan foto saat kedua kaki suaminya diperban. Kenapa kedua kaki Mas jadi memerah gini? Astagfirullah, di sisi-sisi kaki Mas juga ada luka goresan seperti luka bekas terkena potongan kaca sama bekas paku juga ada. Kenapa peduli? Ikram malah bertanya, menatap ke bawah di mana istrinya mengelus kedua kakinya. Karena aku istri kamu Mas Ubi. Kamu pura-pura khawatir agar saya berharap lagi padamu lalu kamu akan melukai hati saya lagi. Mas Ubi gak gitu, aku. Saya benar-benar lelah, Yulia. Ikram mendongak ke atas, tidak ingin menatap ekspresi istrinya yang bisa membuatnya goyah. Kalau lelah istirahat, tapi jangan bersikap dingin padaku, Mas. Dadaku sesak kalau Mas Ubi kayak gini. Bohong, kamu benar-benar pembohong yang handal, Yulia. Hati kamu keras, tidak akan merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Yulia tidak peduli jika suaminya ini tidak percaya, nyatanya ia memang khawatir bahkan sejak malam tidurnya tak tenang. Kini Yulia merendahkan tubuhnya, lalu kembali menyentuh luka di sisi-sisi kaki. Suaminya juga punggung kakinya yang terdapat goresan yang cukup membuatnya meringis ngilu. Berdiri, itu hanya luka biasa, perintah Ikram, tegas. Maaf aku baru sadar ini luka yang aku berikan juga pada Mas Ubi kan? Kata Mas Rafael. Tadi malam dia chat aku jika Mas Ubi kejar aku ke rumah ayah gak pakai alas kaki. Ya, luka ini disebabkan karenaku. Aku gak hanya memberikan kata-kata kejam yang menyakitkan pada Mas, tapi melukai kedua kaki Mas juga. Maaf. Sesalnya. Istri macam apa dirinya ini? Kemarin aku bawa mobil Mas Ubi, dan Mas susul aku jangan bilang Mas jalan kaki menuju rumah ayahku. Walaupun Yulia tahu jawabannya dari Rafael tadi malam saat mengecatnya, tetap saja dia bertanya. Tidak. Saya menyusulmu dengan taksi. Ikram memang menjawab jujur. Kejadian sebenarnya dia yang tanpa alas kaki pergi ke pesantren ingin meminjam motor milik Kang Abdul atau mobil pesantren, tapi sayangnya kendaraan di pesantren tidak ada karena digunakan oleh Gus Hilmi dan juga Kang Abdul sendiri untuk keluar. Dan Ikram yang khawatir pada istrinya pergi berlari sepanjang jalan hingga kulitnya melepuh terkena matahari dan terluka karena benda-benda tajam di jalanan. Dan selama 20 menit dia berlari akhirnya taksi kosong bisa dia tumpangi. Aku benar-benar istri yang bodoh, gumam Yulia menatap sendu luka di kaki suaminya, lalu secara tiba-tiba dia mengecup lukanya itu 3 kali. Kap. Tentu saja hal itu membuat Ikram kaget, dia sampai mundur hingga punggungnya terbentur ke lemari. Bro, punggungnya seketika sakit akibat membentur lemari cukup kencang.